Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Susi dalam video pembelajaran tematik. Pada kali ini adalah muatan matematika. Bagaimana anak-anakku semua? Masih semangat bukan untuk belajar? Ibu mengharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Anak-anakku, kita akan belajar mengenai menghitung, menjumlahkan bilangan ratusan dengan cara panjang dan cara pendek. Oke, anak-anakku semua, mari kita belajar bersama. Pembelajaran tematik kita muatan matematika terdapat pada tema 1, sub 3, kelas 2. Tujuan dari pembelajaran kita adalah kalian nantinya dapat menjumlahkan bilangan ratusan dengan cara panjang. Kemudian kalian dapat menjumlahkan bilangan ratusan dengan cara pendek. Mari kita mulai pembelajaran. Terlebih dahulu, kita mengingat kembali nilai tempat. Anak-anakku, di sini ada bilangan 238. Nah, angka 8 ini menempati tempat satuan. Oke, nah bagaimana dengan angka 3? Siapa yang masih ingat? Ya, benar. Angka 3 menempati tempat puluhan. Bagaimana dengan angka 2? Benar sekali. Angka 2 menempati tempat ratusan. Nah, anakku, Ibu berharap kalian mengingat selalu nilai tempat dari masing-masing bilangan. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan bilangan ratusan dengan cara panjang. Di sini sudah ada bilangan 234 dan 121. Nah, anak-anakku, terlebih dahulu kita akan menghitung dibantu oleh gambar ini ya. Kalian tentu sudah punya kelompok lidi masing-masing. Kalau yang ikatannya besar, ini adalah kelompok ratusan. Ikatan yang lebih kecil, ini kelompok puluhan. Kemudian yang berdiri sendiri, ini adalah kelompok satuan. Baiklah anak-anakku, karena di sini 234 berarti ratusannya ada 2. Kita ambil kelompok lidi kita 2 kelompok ratusan, seperti yang terlihat pada gambar. Berikutnya, kelompok puluhan. Di sini ada 3 puluhannya. Maka kita ambil pula lidi kita kelompok puluhan sebanyak 3 buah. Berikut lidi yang terpisah atau berdiri sendiri. Ini ada 4, berarti ini menunjukkan 4 satuan. Untuk yang 121, kelompok ratusannya ada 1, maka kamu taruhlah 1 buah kelompok ratusan. Kemudian puluhannya ada 2, kamu taruh pula kelompok puluhannya 2 ikat puluhan. Berikut ini satuannya ada 1. Ini akan kita jumlahkan. Penjumlahan itu sama juga dengan penggabungan. Nah, anak-anakku, yang terlebih dahulu kamu gabungkan adalah kelompok satuan. Ini ada 4 satuan, ada 1 satuan. Ketika digabung dia menjadi 5 satuan. Kemudian kelompok puluhan ada 3 puluhan dan 2 puluhan. Digabung menjadi 5 puluhan. Begitu pula ratusan. Ada 2 kelompok ratusan, kemudian digabung dengan 1 kelompok ratusan menjadi 3 kelompok ratusan. Nah, ini kita buatkan lambangnya dalam bentuk angka seperti yang terlihat. 234 menjadi 200 ditambah 30 ditambah 4. 121, 100 ditambah 20 ditambah 1. Masih ingat? Yang terlebih dahulu kita jumlahkan adalah satuannya. 4 ditambah 1 dapatnya 5.
kemudian baru puluhan, 30 ditambah 20 jadi 50, kemudian baru ratusannya. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Maka hasil dari 234 ditambah 121 adalah 355. Baiklah anak-anakku, kita coba dengan contoh yang lain. Di sini 148 ditambah 124. Lakukanlah hal yang sama seperti contoh tadi. Kamu letakkanlah kelompok ratusan sesuai dengan bilangan yang ada. Kemudian kita gabungkan. Ingat, menggabungkannya dimulai dari satuan. Nah, di sini satuannya ada 8 dan 4. Ketika dijumlahkan atau digabungkan, dia menjadi 12. Nah, bagaimana itu? 12. Berarti di sana sudah ada puluhannya. Berapa puluhannya? Ada 1. Maka anak-anak ibu, puluhannya ini kamu gabungkanlah ke dalam kelompok puluhan. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Di sini, pada jalan cara panjangnya, setelah kita uraikan, seperti 148 menjadi 100 ditambah 40 ditambah 8, dan 124 menjadi 100 ditambah 20 ditambah 4. Maka kita memulai dari menjumlahkan satuan. 8 tambah 4 itu menjadi 12. 40 tambah 20, 60. 100 tambah 100 menjadi 200. Nah, di sini anak-anakku, satuannya di sini berjumlah 12. Berarti ada puluhan di sini. Kita pisahkan. 12 menjadi 10 ditambah 2. Yang puluhan kita gabung dengan kelompok puluhan. Maka hasilnya akan menjadi 200 ditambah 70 ditambah 2. Bagaimana anak-anak ibu semua? Sudah paham? Nah, kalau kalian banyak berlatih, itu akan membuat kalian semakin mengerti dan paham. Berikut kita mencoba menjumlahkan bilangan ratusan dengan cara pendek. Nah, caranya kita buat bersusun ke bawah, seperti yang terlihat di isi layar ini. 234 ditambah 121, Ibu ingatkan kembali, kita menjumlah dimulai dari satuannya. Kemudian puluhannya, terakhir baru ratusannya. Nah, bagaimana untuk satuan yang lebih dari 10 seperti ini? Nah, coba kalian perhatikan bagaimana cara kita mengerjakan penjumlahan bilangan dengan cara pendek kalau sekiranya ada bilangan yang melebihi dari kelompoknya. Contoh, 8 ditambah 4 adalah 12. Yang kalian tulis di sini adalah satuannya, yaitu 2. Sementara puluhannya kalian gabungkan atau kalian sejajarkan di kelompok puluhan. Seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kalian jumlahkan seperti langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan. Nah, anak-anakku, supaya kalian lebih paham, mari kita berlatih. Di sini kita akan menggunakan cara panjang dan cara pendek. Latihan ini silakan kalian buat pada buku latihanmu masing-masing. Baiklah anak-anak ibu semua, demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai cara menghitung atau menjumlahkan bilangan ratusan dengan cara pendek dan cara panjang. Bagaimana anak-anakku semua pembelajaran kita hari ini? Mudah bukan? Supaya lebih mudah, lebih kalian pahami, tentu kalian harus banyak berlatih. Kerjakanlah tugas-tugas yang sudah Ibu berikan
Dan sekiranya kalian belum paham, kalian bisa menyimak kembali video ini atau bertanya langsung dengan Ibu Susi. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.